Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah rahmatnya kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kami dari kelompok 7 Studi Al-Quran Teknik Elektro UIN Riau akan menyampaikan materi Mansik wal Mansuk. Saya Rehan Ramadan dengan NIM 120 505 12356 akan menyampaikan materi nasik, apa itu pengertian nasik wal mansuk dan persamaan perbedaan nasik dengan taksis. Langsung saja. Nasik secara istilah mengangkat atau menghilangkan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lainnya. Sedangkan mansuk itu yang dihapus. Secara etimologi, nasik atau nasakh memiliki beberapa pengertian makna. Yang pertama ada naksik yang bermakna izalah, yaitu menghilangkan, dan kedua ada nasik dapat bermakna tabdil, yaitu mengganti atau menukar, yang terdapat pada surah Quran surah An-Nahl ayat ke-101. Yang ketiga ada nasik yang dapat bermakna tahwil, yaitu memalingkan, dan keempat ada naksik bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sebagai contoh, misal ada suatu ayat yang mengharamkan sesuatu dan datang ayat yang menghalalkannya. Pada ayat pertama tadi itu yang disebut dengan ayat mansuk, yang dihapus. Dan perlu kita ketahui ilmu nasik wal mansuk ini merupakan perangkat untuk menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan taksis dengan nasik. Perlu diketahui taksis adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan yang masuk dalam lafaz am. Lafaz am itu hanya berlaku bagi satuan yang masih ada. Lafaz yang dikeluarkan dalam ketentuan lafaz dalil al-am, lafaz atau dalil am. Persamaan antara nasik dengan taksis terdapat pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja pada taksis lebih khusus pada hukum yang umum, sedangkan nasik atau nasakh berlaku pada pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan dari keduanya antara lain, yaitu taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasik atau nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasakh dan yang sebelumnya yang telah berlaku. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cara mengetahui nasik dan mansuk. Ada 3 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, seperti hadis yang artinya
aku dulu pernah melarangmu berziarah ke kubur. Sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk menziarahi ke kubur ibunya. Kini berziarahlah kamu ke kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasakh dan ayat ini mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudiannya turun dalam perspektif sejarah. Ketiga cara di atas merupakan faktor yang sangat menentukan adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa nasikh dan mansukh hanya terjadi dalam lingkup hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal atau pokok. Selanjutnya, pendapat para ulama dan hikmahnya. Yang pertama, pendapat para ulama. Ulama mutaqaddim. Ulama ini memberi batasan nas sebagai dalil syar'i yang ditetapkan kemudian, tidak hanya untuk ketentuan atau hukum yang mencabut ketentuan atau hukum yang sudah berlaku sebelumnya, atau mengubah ketentuan atau hukum yang pertama yang dinyatakan berakhirnya masa pemberlakuannya. Ulama mutakhir. Ulama ini memperciut batasan-batasan. Pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nasikh dan mansukh, dan muqayyid dan lain sebagainya. Sehingga pengertian nasikh terdapat hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu. Yang kedua, hikmah. Ada 3 hikmah menurut Manna al-Otan. Yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukhalaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Sekian dari saya. Macam-macam naskih dan jenis-jenisnya. 1. Jenis-jenis naskih. Masalah pertama yang ingin kita soroti dalam bagian ini ialah adanya naskih antara satu syariat dengan syariat lainnya. Ini terjadi sebagaimana dapat kita amati antara syariat hukum agama Islam dengan syariat Nabi Isa alaihissalam yang lebih dahulu ada. Dalam hubungan ini dapat kita katakan bila mana kita mengikrarkan Islam sebagai syariat, dengan sendirinya kita mengaku adanya naskih. Karena syariat-syariat sebelumnya tidak akan kita anut lagi, dan semua hukum pun tidak akan berlaku sepanjang tidak dikukuhkan kembali oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jenis naskih masuk yang diuraikan di atas menyangkut segi formalnya. Jenis lainnya yang menyangkut segi material adanya yang bersifat eksklusif atau syarih dan inklusif atau dilimi. Untuk yang bersifat syarih, yaitu naskih itu berlangsung menjelaskan maksudnya. Misalnya hukum kiblat, ketentuan yang naskih atau pengganti ditetapkan secara jelas. Sedangkan contoh lainnya misalnya hukum ziarah kubur. Di dalam hadis disebutkan pernah dilarang memperbolehkan seorang ziarah kubur. Berbeda dengan halnya yang di atas. Naskih yang bersifat dilmi tidak memuat penegasan di dalamnya bahwa ketentuan akan mendahului tercabut, tetapi isinya cukup jelas bertentangan dengan ketentuan yang mendahului. 2. Macam-macam naskih. 1. Al-Quran dinaskihkan dengan Al-Quran. Umpama menurut ayat masa iddah bagi perempuan itu lamanya 1 tahun. Ayat iddah ini ternaskihkan oleh ayat lain. Masa iddah itu cukup 4 bulan 10 hari. 2. Al-Quran dinaskihkan dengan sunnah.
Yang termasuk golongan ini yaitu 1. Al-Quran dinasihkan dengan hadis ahad. 2. Al-Quran dinasihkan dengan hadis mutawir. 3. Sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Ini diperbolehkan menurut jamhur menghadap sembahyang ke Baitul Maqdis. Itu ditetapkan oleh sunnah. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan demikian itu. Di sini dinasihkan oleh Al-Quran. Quran surat 2 ayat 144. 4. Sunnah dinasihkan dengan sunnah. Yang termasuk golongan ini ada 4 macam, yaitu 1. Mutawir dinasihkan dengan mutawir pula. Ahad dinasihkan dengan ahad pula. Ahad dinasihkan dengan mutawir, dan mutawir dinasihkan dengan ahad. Dari pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa naskih menurut bahasa yaitu mengkaitkan kepada arti yang hilang. Naskih mengandung beberapa makna, yaitu menghilang, menggantikan, memalingkan, dan menukilkan. Sedangkan menurut istilah naskih artinya hukum syar'i dengan kitab syar'i ulama. Mutaqaddim memberi batasan naskih sebagai dalil syar'i yang ditetapkan kemudian tidak ada untuk ketentuan-ketentuan hukum, tapi juga mencakup pengertian pembatasan bagi suatu pengertian bebas. Sebaliknya, ulama mutakhir memperciut batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajamkan perbedaan antara naskih, muhkasim, dan muqaddim. Sebagai pengertian naskih terbatas hanya untuk ketentuan hukum dan yang datang kemudian. Adapun bagaimana cara mengetahui naskih harus melalui banyak jalan. Di antaranya naskih yang disyarih dari Rasulullah SAW, keterangan para sahabat, perlawanan yang tidak dapat dikompromikan, serta diketahui tahrih turunnya ayat-ayat itu. Masalah naskih bukanlah suatu yang terdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu husnul fikih.